Apa itu AC mobil? AC mobil merupakan sebuah sistem dalam mobil yang memiliki fungsi menyesuaikan temperatur dalam ruang kabin agar lebih nyaman dan aman. Apabila suhu di dalam ruangan terasa panas, kemudian AC diaktifkan, maka udara panas ini akan diserap sehingga temperatur udara di ruangan tersebut menurun. Dan jika di ruangan udaranya lembab, kelembaban akan dikurangi oleh sistem AC sehingga udara dipertahankan pada tingkat yang menyenangkan. Kemudian ada mobil pertama yang menggunakan AC. Sejarah mencatat mobil pertama di dunia yang menggunakan AC adalah Packard Super 8 di tahun 1939. Waktu itu Packard bekerja sama dengan salah satu perusahaan AC bernama Bishop and Babcock Weather Conditioner untuk menciptakan AC di kabin mereka. Dan berikutnya ada prinsip dan hubungan AC mobil dengan hukum termodinamika. Secara prinsip, sistem AC mobil sama dengan sistem AC ruangan, di mana sistem ini bekerja dengan pemindahan panas udara yang akan diventilasikan ke dalam kabin terlebih dahulu melewati sebuah komponen. Tujuannya agar kelembaban dan suhu udara tersebut berpindah ke material lain. Dalam hal ini, refrigerant digunakan sebagai material pemindahan panas. AC atau air conditioner merupakan salah satu contoh penerapan hukum termodinamika, khususnya hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2. Bunyi hukum termodinamika 1 adalah energi dalam suatu sistem besarnya tetap kecuali jika diubah dengan melakukan kerja atau pemanasan. Hukum pertama juga disebut sebagai hukum kekalan energi, di mana energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat ditransfer dengan berbagai cara. Kemudian bunyi hukum termodinamika 2. Hukum termodinamika 2 memberi batasan-batasan tentang arah yang dijalani suatu proses yang sekaligus kriteria anggota apakah proses itu reversible atau bolak-balik atau irreversible. Hukum termodinamika 2 menyatakan kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda atas. Kemudian ada komponen pada AC mobil. Komponen yang pertama adalah kompresor. Kompresor merupakan komponen utama yang juga sering disebut sebagai mesin AC. Fungsi dari kompresor adalah memompa freon agar bisa disalurkan ke seluruh sistem pada AC. Bisa dikatakan juga kompresor fungsinya adalah sebagai pendingin. Freon akan dipompa dan dialirkan sesuai tekanan yang diperlukan. Nantinya freon akan dipompa ke saluran pipa AC. Ada dua jenis saluran pipa AC yang akan dilewati oleh freon, yaitu saluran hisap dan buang. Saluran hisap freon dihubungkan dengan evaporator, sedangkan saluran buang dihubungkan dengan kondensor. Kemudian komponen yang kedua adalah kondensor. Kondensor merupakan komponen utama yang fungsinya adalah mengubah gas freon bertekanan tinggi yang dipompa kompresor. Gas akan berubah menjadi cair dengan cara didinginkan supaya suhu panas berkurang. Cara kerja AC mobil tak akan sempurna tanpa adanya komponen ini. Kondensor bertujuan agar melepaskan panas dari freon sehingga bekerja sebagai pendingin. Proses pendinginan ini nantinya akan dibantu dengan komponen lain berupa cooling fan. Kemudian komponen yang ketiga adalah receiver dryer. Sebuah komponen mesin AC yang fungsinya adalah untuk menyaring kotoran pada sistem AC. Disebut juga sebagai filter dryer. Tak hanya menyaring kotoran tetapi juga mengeringkan uap air yang ada di sistem mobil. Pada saat freon cair yang keluar dari kondensor harus melalui filter dryer ini, ada berbagai macam bentuk dari receiver dryer yaitu yang menjadi satu dengan kondensor, ada juga yang terpisah. Mengingat fungsinya sebagai penyaring kotoran, maka filter ini wajib rutin dibersihkan setidaknya 1 tahun sekali. Pada beberapa jenis mobil ada yang tidak menggunakan filter dryer ini karena proses pelepasan panasnya terjadi lebih sempurna. Kemudian komponen yang keempat adalah expansion valve. Komponen ini bentuknya adalah saluran yang sempit dan menjadi wadah untuk mengalirnya freon cair dengan tekanan tinggi. Freon yang mengalir dari receiver dryer tadi akan menuju evaporator sehingga diubah menjadi gas.
Jadi fungsi utama dari expansion valve ini untuk membantu freon cair berubah menjadi gas. Pada saat freon cair melewati area valve yang sempit, maka akan terjadi pengabutan. Ada 3 jenis bentuk kutub ekspansi yaitu bentuk L, kotak, serta berbentuk kecil seperti pulpen. Kemudian komponen yang kelima adalah evaporator. Komponen terakhir dan sangat penting dalam kesempurnaan cara kerja AC mobil adalah evaporator. Sesuai dengan namanya, komponen inilah yang berfungsi untuk menyerap udara atau gas panas kemudian mengubahnya menjadi udara yang dingin. Evaporator akan menjadi alat yang menampung freon cair, sementara yang telah berubah menjadi uap cair sebelum akhirnya menjadi melewati expansion valve. Disebut juga sebagai cooling unit di mana udara dingin akan terbentuk pada kisi-kisi evaporator. Nantinya hembusan angin dingin akan melalui kisi-kisi tersebut sehingga uap dingin bisa dirasakan pada kabin mobil. Bagian kisi-kisi evaporator juga perlu dijaga kebersihannya sama seperti filter dryer. Kotoran paling sering menyumbat di bagian ini dan membuat hembusan angin dari blower tersumbat. Hasilnya angin yang dikeluarkan pun terasa kurang kencang dan uap dingin kurang terasa. Berikut ini adalah tahapan kerja pada AC mobil. Yang pertama adalah kompresor memompa freon. Pada saat mesin dinyalakan, kompresor mulai memompa freon dalam bentuk gas dengan tekanan tinggi sampai suhunya menyentuh 100 derajat Celcius. Kemudian, freon diarahkan ke kondensor. Setelah suhunya maksimal, maka freon akan berubah menjadi cair. Freon cair diarahkan ke kondensor untuk menjalani proses pendinginan hingga suhunya mencapai 60 derajat Celcius. Pendinginan di dalam kondensor dibantu dengan cooling fan. Kemudian, freon disaring melalui receiver dryer. Freon cair disaring melalui receiver dryer saat suhunya telah cukup hangat. Penyaringan freon bertujuan agar udara yang dikeluarkan dari dalam AC menjadi bersih dan segar. Kemudian, freon masuk ke expansion valve. Di bagian ini, freon diubah dari cair menjadi gas dan akan disemprotkan dalam bentuk uap dingin. Dan selanjutnya, freon masuk ke evaporator. Di sini, freon akan didistribusikan ke dalam kabin dengan bantuan blower. Jika jenis blowernya tunggal, maka freon dikeluarkan dari satu tempat. Namun, kalau jenis blowernya ganda, maka pendistribusian freon dibagi menjadi dua. Dan yang terakhir adalah pengulangan proses untuk menciptakan hawa dingin. Ketika freon telah didistribusikan ke kabin melalui blower, maka udara dingin sudah terbentuk. Tetapi mesin AC akan terus bekerja dengan kompresor untuk menghisap tekanan freon, kemudian memompanya menjadi panas kembali dan diarahkan ke kondensor. Dan selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan AC mobil. Untuk kelebihannya yang pertama adalah mengontrol temperatur atau suhu dalam mobil. AC mobil akan menyerap panas dalam kabin mobil dan mengganti dengan udara yang lebih dingin. Supaya kita merasa nyaman di dalam mobil kita, maka diperlukan proses pendinginan atau pemanasan. Dan yang kedua adalah mencegah kaca mobil yang berembun. Perbedaan udara yang sangat tajam antara suhu udara yang di luar dan di dalam mobil dapat menyebabkan timbulnya embun pada kaca bagian dalam mobil kita. Maka dari itu, AC mobil mempunyai peranan penting saat musim hujan untuk menghilangkan embun di kaca. Cukup menyalakan AC mobil dengan kaca mobil tertutup, maka embun akan hilang. Dan kelebihan yang ketiga adalah mengontrol kelembapan. Udara yang keluar dari AC mobil bukan hanya udara dingin saja, melainkan udara dingin hasil ekspansi embun pada temperatur udara yang panas di luar mobil. Mendinginkan udara dalam mobil saja belum tentu dapat menyejukkan penumpangnya. Jika kelembapan udara di dalam atau di luar mobil lebih tinggi, dengan tingkat kelembapan yang rendah dan temperatur udara yang cukup tinggi, justru dapat membuat tubuh kita menjadi nyaman. Dengan demikian, kelembapan udara memegang peranan dalam menyejukkan ruangan. Dan untuk kekurangan AC mobil yang pertama adalah konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi. AC mobil membutuhkan energi tambahan untuk beroperasi.
yang berarti mesin mobil harus bekerja lebih keras untuk memasok energi ini. Hal ini dapat mengurangi efisiensi bahan bakar mobil dan meningkatkan konsumsi bahan bakar. Dan untuk kekurangan yang kedua adalah pengaruh pada kinerja mesin. Saat AC mobil dihidupkan, mesin mobil harus bekerja lebih keras yang dapat mempengaruhi kinerja mesin dan memperpendek umur mesin. Dan yang ketiga adalah biaya perawatan yang lebih tinggi. AC mobil memerlukan perawatan rutin seperti penggantian filter dan pengecekan gas pendingin yang dapat meningkatkan biaya perawatan mobil. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa AC mobil dapat memberikan kenyamanan dalam kabin dengan menyejukkan udara dan mengatur kelembaban udara. Penggunaan AC mobil juga membutuhkan energi tambahan dan dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar dan mempengaruhi kinerja mesin. Sistem kerja AC dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, freon bertekanan tinggi dari kompresor berupa gas. Yang kedua, freon yang sudah didinginkan oleh kondensor berubah bentuk dari gas menjadi cair. Dan yang ketiga, freon lalu disaring melalui filter atau dryer sebelum masuk ke expansion valve. Yang keempat, freon yang telah diturunkan tekanannya oleh expansion valve berubah bentuk menjadi uap. Yang kelima, freon yang telah menyerap panas pada evaporator berubah bentuk menjadi gas. Yang keenam, freon yang berbentuk gas diberi tekanan oleh kompresor sehingga beredar dalam sistem AC. Karena adanya tekanan maka freon menjadi panas. Dan yang ketujuh, kondensor akan mendinginkan zat pendingin tersebut atau kondensasi, sementara tekanan freon masih tetap tinggi dan berubah untuk menjadi cair. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.